Stadium Jenderal oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Mahfud MD, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul haqqul mubin. Saudara sekalian, pertama saya mengucapkan selamat kepada pertama-tama saudara yang hari ini dilantik sebagai sarjana dan magister, tepatnya sarjana S1 ya, dan magister itu S2, sarjana S2 levelnya. Selamat menjadi sarjana. Tetapi saya berharap saudara sekalian tidak cukup menjadi sarjana, tetapi jadilah intelektual. Karena sarjana dan intelektual itu beda. Kalau sarjana dalam bahasa Inggrisnya itu scholar. Sarjana yaitu orang yang punya ijazah tertentu, yang mempunyai keahlian yang terukur. Nih, sarjana S1 di bidang hukum, keahliannya ini, yang dikuasai ini, ada daftarnya. S2 keahliannya ini, S3 keahliannya ini, terukur sarjana. Tapi dia sarjana itu lebih menggambarkan pada kemampuan, skill dan logika. Intelektual itu berbeda. Intelektual itu belum tentu juga sarjana, tapi sarjana bisa menjadi intelektual. Apa bedanya? Intelektual itu orang yang punya kemampuan logika di bidang ilmunya yang sangat tinggi, terampil, punya skill, tapi juga hatinya, wataknya, akhlaknya itu baik. Mari kita lihat gambaran kita. Banyak di Indonesia orang pinter, tetapi akhlaknya tidak baik. Karena dia hanya sarjana. Tapi kalau intelek, dia sudah pinter, punya tanggung jawab untuk kebaikan masyarakat, untuk pembangunan bangsa dan negaranya, punya rasa nasionalisme, tidak sembarang menjual keahliannya. Karena banyak orang sarjana itu pinter tapi tidak punya intelektualitas, maka dia bisa jual itu ilmunya asal mendapat uang. Dia bisa buat apapun dengan keahliannya tanpa mempersoalkan apa itu berbahaya apa tidak, tanpa mempersoalkan apakah itu merugikan masyarakat apa tidak. Maka dulu ada istilah ilmuwan tukang. Ilmuwan tukang itu ada, sarjana, tetapi dia menjual ilmunya sesuai dengan kebutuhan yang memesan. Kalau ulama namanya ulama usu, itu ilmuwan tukang. Apa? Ya ulama yang bisa memberi fatwa sesuai dengan berapa bayarnya. Pinter ilmu agama lalu dimintai pendapat satu atau seorang penguasa itu berbuat salah, lalu diserang rame-rame, lalu beli aja ulama su, tolong dibuatkan fatwa bahwa menurut agama yang saya lakukan ini benar. Itu namanya ulama su. Intelektual tukang atau ilmuwan tukang itu adalah ilmuwan
yang bisa berbuat apa saja berdasar logikanya sendiri. Misalnya kalau ilmu ekonomi mau mengatakan pertumbuhan ekonomi kita, situasi ekonomi kita ini sekarang bagus atau tidak. Nah, kalau pemerintah pesan tolong dong dibuatkan bahwa situasi ekonomi bagus, bisa dia buat bagus. Bisa dia buat bahwa hasilnya bagus berdasar ilmu ekonomi, dibuat analisis yang panjang. Bagus ekonomi kita. Tapi kalau nanti bisa juga orang yang sama dipesan, ini tolong dong dibuatkan hasil studi bahwa ekonomi kita buruk. Yang pesan sekarang orang oposisi, ketemu nanti dalilnya ekonomi kita buruk. Nah, itu namanya ilmuwan tukang. Nah, sarjana itu sebenarnya baru selesai pada tahap logika dan skill. Bisa dia menjadi ilmuwan tukang, bisa dia menjadi intelektual. Tergantung Anda mau enggak, mau jadi sekedar sarjana yang punya keahlian itu udah dapat saudara hari ini, nanti pulang bawa ijazah dari Uniska. Sarjana punya keahlian ini, saya sarjana hukum, saya sarjana ekonomi, saya sarjana bahasa Inggris, bisa Anda buat untuk misalnya mencari pekerjaan. Tetapi apakah Anda sudah intelektual apa belum? Nah, itu nanti Anda ukur sendiri. Nah, saudara, oleh sebab itu saya berharap, saya mengucapkan selamat menjadi sarjana, tapi jangan berhenti di sarjana, melainkan menjadilah intelektual. Intelektual itu orang yang tingkat kesarjananya hebat. Kalau dalam Islam itu orangnya beriman sehingga bertanggung jawab untuk kemajuan dan kemaslahatan umat. Kalau dalam Al-Quran itu sebutannya warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Orang yang betul-betul intelektual dalam ilmunya, sublim sampai ke tulang sumsum ilmunya, maka dia akan selalu berkata, saya beriman kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, karena segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah dari Tuhan, termasuk ilmu saya. Oleh sebab itu saya akan melaksanakan perintah Tuhan untuk berbuat baik, selalu berzikir, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak berpikir seperti itu kecuali orang ulul albab. Siapa tuh ulul albab? Ulul albab itu orang yang cerdas otaknya, atau orang yang mulia hatinya. Siapa wama ulul albab itu siapa sih? Alladzina yadhkurunallah, selalu berzikir kepada Allah, memuliakan hatinya sendiri, memuliakan watannya sendiri, wa yatafakkarun, dan berfikir mengenai alam semesta, mengenai ilmu pengetahuan yang saudara peroleh itu tadi. Itu satu. Saudara, itu penting karena pada saat ini perguruan tinggi di Indonesia itu sedang menjadi terdakwa. Perguruan tinggi sedang menjadi terdakwa dari kekacauan tata kelola pemerintahan, korupsi di mana banyak-banyak, di birokrasi, di masyarakat. Siapa pelaku korupsi itu? Lulusan perguruan tinggi, ya kan? Coba saudara cari daftar koruptor di semua penjara. Koruptor-koruptor yang sesungguhnya itu adalah lulusan perguruan tinggi, sehingga dikatakan apa sih ada guna perguruan tinggi di Indonesia ini, menghasilkan sarjana hebat-hebat,
tapi tidak punya tanggung jawab. Itu apa artinya? Artinya perguruan tinggi itu hanya melahirkan sarjana, tidak pernah melahirkan intelektual. Ya, jadi sekarang ini perguruan tinggi sedang digugat ini. Tetapi ketika ditanya, betul perguruan tinggi yang salah? Perguruan tinggi bilang enggak, kami kan nerima lulusan SMA nih, SMA yang salah. Kami menerima sudah kayak gini nih, sudah hanya mementingkan otak, tidak pernah punya watak yang bagus. Maka sesudah kami terima di perguruan tinggi, kami latih otaknya, kami latih skillnya bagus, lulus dengan baik, tapi dasar sejak SMA nya moralnya sudah tidak bagus. Maka sesudah lulus perguruan tinggi menjadi pejabat, dia menjadi koruptor. Wah, SMA sekarang enggak, bukan saya, itu SMP yang salah. SMP nyalahkan SD lagi, SD nyalahkan TK. Ya, itu yang salah semua. Nah saudara, maka tidak terlalu penting yang salah itu siapa. Sekarang bangun saja kesadaran kolektif. Pendidikan mulai tingkat PAUD sampai pendidikan tinggi itu diseimbangkan mencetak intelektual, bukan mencetak sarjana saja. Saya katakan tidak semua sarjana itu intelek, tapi banyak orang yang tidak sarjana intelek. Misalnya siapa? Kiai Wahid Hasim, bukan sarjana, tidak sekolah di mana, tapi intelek, bagus otaknya, mulia wataknya. Hamka, sarjana dari mana? Tidak sekolah. Nasir, banyak, mereka intelek. Apa yang disebut di dalam Al-Quran itu, itulah orang yang rosih, warrosikhuna fil ilmi, itu yang rosih ilmunya, mendalam ilmunya, dia akan menjadi intelek, otaknya cerdas, wataknya bagus. Nah, pendidikan sekarang dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi itu supaya diarahkan mencetak intelek, sehingga sekarang muncul usul-usul bagaimana sih kalau pendidikan seperti zaman Belanda dulu. Kalau sekolah kita itu ada, baru-baru ditinggalkan Belanda itu ada sekolah, ada pendidikan budi pekerti, ada Pancasila, ada pendidikan agama dan sebagainya. Bagaimana kalau itu sekarang dikembangkan lagi sampai ke tingkat perguruan tinggi, tentu dengan metode yang berbeda sesuai dengan tingkatnya masing-masing. Nah saudara, kesadaran kolektif itu kemana? Konsep pendidikan kita menurut konstitusi itu memang mencetak intelektual, bukan mencetak sarjana. Coba kita runut nih, alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Apa tujuan kita bernegara? 1, menjaga integrasi bangsa, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini mencakup menjaga keutuhan ideologi negara, menjaga keutuhan batas-batas negara, teritori dan ideologi. Yang kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan mencetak sarjana tapi mencerdaskan kehidupan, bukan mencerdaskan otak tapi mencerdaskan kehidupan. Nah, cerdas kehidupan itu otak dan watak, kalbu. Nah itu tujuan pendidikan. Kemudian dulu Undang-Undang Dasar kita itu yang lama, karena sudah isinya, filosofinya sudah dimuat di pembukaan tadi. Dulu di pasal 31 itu hanya disebutkan pemerintah
menyelenggarakan pengajaran nasional. Itu apa? Pengajaran itu dalam bahasa Arabnya apa? At-ta'lim, ngajar, itu aja. Tapi kemudian sesudah amandemen pada tahun 2002 diubah. Kata pengajaran itu diganti menjadi kata pendidikan. Pendidikan itu dalam bahasa Arabnya tarbiyah. At-ta'lim menjadi at-tarbiyah. Itu sesudah perubahan Undang-Undang Dasar. Lalu disebutkan di situ pendidikan di Indonesia diselenggarakan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu otak, berdasarkan iman, takwa dan akhlak, itu watak. Pasal 31 Undang-Undang Dasar yang sekarang. Jadi jelas, saudara, kita ini sekarang berlomba-lomba otak, skill, wataknya tidak, sehingga sesudah lulus itu tidak menjadi intelek ya, tapi menjadi sarjana, menjadi pekerja, menjadi tukang. Nah, saudara, jadi pendidikan kita itu berdasar iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ya, mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini yang di dalam surat dari Pak Ali Mashan Musa kepada saya selaku rektor, beliau minta saya bicara era digitalisasi dalam revolusi industri 4.0, industri keempat. Era industri keempat itu iptek. Tapi jangan lupa kita juga punya tugas, punya misi membangun imtak, iman dan takwa. Nah, dengan demikian semua perguruan tinggi selain bersibuk diri sekarang ini untuk mengikuti dan menyongsong era revolusi industri keempat, apa itu nanti saya berikan. Juga jangan lupa meletakkan kembali dasar-dasar filosofi, ideologi dan konstitusi kita sendiri sebagai basis pengembangan pendidikan di segala level, sehingga nanti akan timbul pohon ilmu dan teknologi di Indonesia. Itu khas Indonesia, pohon ilmu dan teknologi. Dulu waktu saya kuliah itu ada istilah pohon ilmu. Pohon ilmu itu ya pohon, ini ada akar, ada batang, ada cabang, ada ranting. Nah, kalau di dalam ilmu, apa sih akarnya? Ilmu itu filsafat kehidupan masyarakat. Apa kalau di Indonesia itu Pancasila? Di situ nilai-nilai agama, keluhuran adat, budaya dan sebagainya itu menjadi akar. Lalu timbul batang di sini. Batangnya itu, batang pohon itu kan ada serat-seratnya, ada sosiologi, ada politik, ada ekonomi, batang. Lalu melahirkan cabang-cabang ilmu. Kalau ilmu hukum itu akarnya kembali dulu dong ke Pancasila. Apa yang dimaksud keadilan oleh Pancasila? Nah, sejalan dengan itu maka kita karena ada di namanya Universitas Islam Kadiri, Universitas Islam Kadiri, maka karena ada kata Islamnya, maka mari kita lihat apa pilar pengembangan
ilmu menurut Islam yang mengantar orang menjadi intelek. Ada 3 pilarnya. 1, adanya integrasi ilmu dan agama. Agama itu dengan ilmu itu satu paket. Jangan dikatakan bahwa itu ilmu, itu agama. Enggak. Ilmu itu lahir karena agama, karena perintah agama. Nah, saudara sekalian, sudah jam 10 lewat. Ini terakhir nih, tantangan saudara ke depan adalah era industri, revolusi industri keempat. Industrial Revolution 4.0. Apa itu tandanya? Tandanya di era industri keempat itu semua dilakukan serba cepat dan profesional berdasar digital. Besok saudara pergi kemana-mana, itu kemungkinan tidak perlu mobil, tidak perlu mobil pribadi. Di beberapa negara di Eropa itu tahun 2030 udah diumumkan 2030 tidak boleh ada orang punya mobil pribadi. Kenapa? Mobil pribadi itu mengganggu orang lain. Terus apa? Kalau kamu mau pergi sudah ada aplikasinya, negara ngatur. Pak Limasan dari Kediri, Pak saya tanggal 5 Desember mau ke Surabaya, berangkat jam berapa? Berangkat jam 7. Oke, ingin sampai jam berapa? Saya ingin sampai jam 7.45. Oke, kamu lalu datang di situ, di aplikasi itu. Kamu siap di sini jam sekian di dekat rumahmu. Nanti akan datang mobil jemputan jam sekian. Langsung, oke, bayarnya berapa? Sekian. Kenop, oke. Rekening nomor berapa punyamu? Nomor sekian, oke. Divalidasi, oh betul punya uang dan dia bisa pergi. Berdiri di situ. Nanti sudah ada mobil jemputan, tidak boleh mobil pribadi. Entah 7.45 sampai di Surabaya bisa. Loh, kalau ada pohon tumbang di tengah jalan gimana? Nih mobilnya bisa naik sebentar, naik turun lagi sampai jam 7.45. Kirim uang dulu waktu saya kecil sama Gus War itu, wah ngirim uang pakai wesel lama Pak. Dari Madura ke Jogja tuh seminggu. Kadang-kala masih salah alamat, sudah Madura ke Jogja sama mampir ke Semarang, weselnya itu dikirim dari Semarang lagi. Nah sekarang nggak bisa saudara. Saudara mau kirim uang ke Amerika sekarang tinggal pakai aplikasi. Saya mau kirim anak saya di sana, nomor akunnya sekian, lalu divalidasi uangmu rekening nomor berapa ini. Oh ada, silakan kirim sampai enggak sampai 1 menit sampai. Itu digital, semua serba cepat. Indonesia tidak akan bisa menghindar dari itu. Sekarang aja anak-anak milenial nih sudah pakai itu semua. Kita aja yang kolonial ini yang belum bisa pakai. Kalau yang milenial itu sudah itu semua. Janji sama teman sudah tinggal pakai gitu. Belajar nggak usah pakai buku. Buka. Oh tadi itu Pak Ali Masan itu menyebut istilah apa di dalam sosiologi agama? Istilah dakwah bil hal. Saudara buka internet, dakwah bil hal sudah ada artinya semua. Menurut Ali Masan begini, menurut Anwar Iskandar begini, menurut ini sudah ada. Semua serba digital. Sehingga kedepannya, saudara, kedepannya itu yang saudara hadapi. Saya tadi diskusi dengan Pak Rinto Harno, nggak bisa dong mempertahankan Universitas Islam Kediri ini ada 2. Satu, penguatan kelembagaan. Yang kedua, diversifikasi ilmu yang berorientasi ke IT. Tanpa itu Anda gulung tikar pasti. Kok dikembangkan ilmu tanpa IT? Nggak ada. Di dunia lain itu, seluruh dunia sekarang sudah ke situ arahnya, dan itu cepat. Anda terlambat ditinggal.
Saudara, 2 bulan sebelum saya jadi menteri, tepatnya tanggal 3 Agustus, saya tuh ke Rusia. Lalu di sana, di Rusia itu luar biasa, ada masjid namanya Masjid Katedral. Saya heran, kok ada namanya masjid kok katedral. Katedral itu kan gereja, kok masjid katedral? Saya tanya, kok namanya Masjid Katedral? Oh, katedral itu artinya agung, Pak. Jadi masjid katedral itu artinya masjid agung, masjid jame lah gitu. Oke, saya ke sana. Masjidnya hebat. Di Rusia itu orang kadangkala disalah persepsikan di sana anti agama. Tidak, saudara, masjid banyak, orang Islam bebas di situ, orang taraweh banyak. Saya sudah ke sana sendiri. Nah, itu semua serba IT. Mau ke sana jam berapa? Jam sekian. Oh, yang kosong diberitahu di blok ini, karena hari itu Jumat. Oh, di tengah sudah penuh, itu yang tempat agak nyaman, kamu di sini. Ada langsung ditunjukkan. Nah, pulangnya saya itu berpikir, karena saya pisah dari rombongan, gimana caranya saya ini menyusul ke rombongan lain. Saya akan ke masjid berdua sama teman, sama Pak Edi Suandi Amit. Gimana caranya nyusul ke rombongan lain? Seumpama saya ndak bawa mobil sendiri, waktu itu saya diantar oleh kedutaan besar karena tamu negara. Gimana caranya? Lalu sopirnya, apa Pak, Bapak mau coba? Ada 2 di sini. Satu taksi yang pakai Argo. Anda Pak, taksi, saya ada di sini, saya ingin di sana, diantar ke sana. Itu Bapak tinggal nunggu beberapa menit, sini aplikasi sudah datang, taksi diantar kemanapun. Dengan uang berapa harus bayar itu sudah pasti, sudah fix. Kalau sini kan tawar menawar, berapa ini berapa, turunkan dong. Sesudah nawar, sudah turun pun diperas lagi. Tapi di sana ndak, sudah fix. Oh, saya perlu taksi ke sini, mau turun di sini, lalu keluar, kamu harus bayar sekian. Oke, ini nomor rekening saya. Jerat, langsung diambil uangnya, tersedot ke sana, datang taksi yang jalan. Tapi ada cara kedua. Bapak, di sini nih banyak mobil, Bapak bisa ambil sembarangan dengan aplikasi. Aplikasinya kemana? Ada aplikasi tertentu, misalnya uniska.co.apa, lalu tap keluar di situ. Lalu di situ beritahu, saya perlu mobil, saya ada di dekat masjid ini. Tap, itu 20 meter dari kamu berdiri itu ada mobil, itu mobil saya, pakai. Gimana caranya? Ini kode rahasianya, kamu pencet aplikasi ini, lalu nomor kode mobil itu sekian, XXX apa, buka sendiri pintunya. Besok saudara akan menghadapi kayak gitu. Oleh sebab itu, saya yakin di antara saudara ada yang pejabat, ada yang akan menjadi pejabat. Saudara, itu yang akan dihadapi. Saudara tidak bisa dengan itu digilas. Apalagi saudara lemot, melayani rakyat gitu dengan ogah-ogahan, dengan penuh koruptif. Disuruh datang jam 9, Anda sendiri jam 10 tidak datang, ditinggal. Akan kalah Anda dalam perjalanan. Oleh sebab itu saya katakan, birokrasi di Indonesia harus melayani, karena sekarang ini banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang berbasis startup. Itu ngambil izin perusahaannya, basis hukumnya tuh di Singapura. Karena apa? Karena kalau datang ke birokrasi di Indonesia disuruh nunggu, lalu disuruh pulang bawa kartu keluarga, disuruh pulang bawa surat keterangan lurah. Ke Singapura Anda datang cuma tanya paspor nomor berapa, mau bikin perusahaan apa, buka, tidak sampai setengah jam jadi. Ini perusahaan Indonesia banyak loh yang startup di Indonesia, yang saudara tidak tahu, sering pesan makan, sering bergabung itu izinnya di Singapura. Kenapa di Singapura? Karena kalau di Indonesia itu diperas oleh birokrasi, dipingpong ke sana kemari, sehingga saya cari ke Singapura saja. Nah, ke depan Indonesia akan menghadapi itu, saudara. Jangan berpikir kayak masa lalu, lulus perguruan tinggi jadi pejabat gitu lalu bisa enak-enakan.
bisa korupsi, bisa meras orang. Sekarang masih bisa, besok enggak. IT akan mengarahkan Anda lalai, Anda ditinggal. Universal pada akhirnya hubungan perizinan itu akan menjadi menginternasional. Tahun 84 dulu kita mendengar itu, wah enggak bisa. Nah sekarang, dulu kan WTO tahun 84 membuat agreement tentang lalu lintas perdagangan bebas jasa dan barang. Kita kaget, enggak mungkin. Nah sekarang semua udah terjadi. Sehingga kita merencanakan akan membuat omnibus law di bidang pengamanan laut. Sekarang omnibus law yang sudah pasti itu ada 3. Omnibus law perizinan, kalau saudara minta izin dipersulit itu nanti automatically akan dipermudah. Dan siapa yang menghambat ini kalau birokrasi akan tergulung oleh undang-undang omnibus law ini. Yang kedua, omnibus law perpajakan, karena banyak orang kena pajak berkali-kali. Ketika masuk sini katanya pajak masuk, sesudah pajak ini pajak distribusi, sudah itu pajak penjualan, kena semua. Sehingga ada 16 jenis di undang-undang yang nyangkut perpajakan itu di omnibus dihapus semua jadi 1. Nah sekarang kita akan bikin Bakamla, Badan Keamanan Laut. Tadi Pak Wali Kota itu bagus bertanya, bisa enggak Pak peraturan daerah di omnibus? Bisa. Kalau kesulitan datang ke kantor saya beritahu caranya. Saya punya staf-staf ahli di sini. Bisa. Itu ada ilmunya, dan sekarang sudah mulai akan dilaksanakan mulai tahun 2020 undang-undang ya, omnibus perpajakan, omnibus cipta lapangan kerja, dan omnibus perizinan itu 3 tahun 2020 itu akan dibuat. Saudara, kalau jadi birokrasi jangan main-main, akan kena nanti. Hati-hati, birokrasi bekerja dengan sebaik-baiknya. Nah saudara, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.